Jadi aku tuh sempat waktu itu kepengen aku coba kayak eksperimen gitu, mau merutinkan sedekah. Tapi pada saat itu aku tuh lagi nggak ada kerjaan gitu, terus tabungan sudah mulai menipis, maka jadi aku hanya bisa sehari tuh 10.000. Tapi itu aku rutinin gitu loh. Tiba-tiba aku tuh ada teman lama yang udah lama nggak pernah hubungan. Tiba-tiba kok gini, Mak, mau nggak lah umroh katanya. Masya Allah. Ih, gue kagak punya duit, aku bilang gitu. Udah, enggak nih lu gue ajak gitu. Kudu bisa jawab pertanyaan Inyong dulu, ya. Gampang. Mukanya udah pada pucat nih. Udah pada tegang semua nih, Bun. Ya, kamu taunya Nabi siapa? Muhammad. Wah, Nabi Muhammad. Keluar. Gak boleh yang sama ya. Nabi siapa? Ibrahim. Ibrahim, benar. Walah, priwak. Orang bohong, bukan koala. Koala. Bukan koala. Nang di baik. Niki, Boleh kena. ngenteni kalau vaksin botak ya kan, Ham? Iyo. Cici Tegal, artis dan pelawak senior yang hari ini memilih jalan hijrah menjadi seorang pejuang langit. Ujian datang bertubi-tubi, mulai dari hidup seorang diri sampai himpitan ekonomi, semuanya Cici jalani dengan sabar dan yakin. Bukan tanpa air mata, namun dengan amalan Jarul Langit, sedekah subuh dan memuliakan anak yatim, Cici buktikan kuasa Allah Azza wa Jalla. Siapa sangka, saat uangnya menipis, Allah membuka jalan yang tak disangka. Umroh gratis dengan fasilitas terbaik sebagai hadiah dari Allah. Zamannya sekarang kudu sabar. Udah dari early in the morning, open warung, orang nanas yang teka. Padahal ini terkenal, sotone penak teman, delicious. Tapi people orang kaming-kaming. Priwe ya. Astagfirullahaladzim. Apakah Inyong kudu mengganti? Pejuang Langit pelawak senior ini melejit di era 90-an lewat perannya yang melekat dengan logat ngapak. Logat sederhana itu tanpa disadari menjadi jalan rezeki dan keberkahan yang mengangkat karirnya. Cici menjadi pelawak ternama, karirnya di atas angin hingga rezeki selalu ada. Mana kita pay paket? Nggak ada, belum datang. Lah ya ke priwe, sekarang pesanannya priwe, kemarin Bapak ngomong. Kita ada sama pesan dia. rambu kasihan. Kita pay rambu dong. Dodo kan Inyong tahu. Padahal nama aslinya Sri Wahyuningsi dan ia bukan berasal dari Tegal. Namun peran itulah yang Allah titipkan hingga namanya tetap hidup dan dikenal sampai hari ini. Ya, sekarang rombongan number loro. Number lara ya. Pertanyaannya sebetulnya gampang. Jawabannya yang susah. Nama-nama bulan dalam bahasa Arab. Ya kencang. Bulan. Ya, benar, satu aja. Ya. Nah, ngomong-ngomong, Bun. Hah. Ini uang 5.000-an, 10.000-an. Katanya ada cerita luar biasa di balik uang-uang ini. Sedekah subuh. Ya. Sedekah subuh itu kan kalau laki-laki mungkin dia bisa ke masjid. Benar. Dia bisa nih naruh di kenceleng. Betul. Nah kalau perempuan kan di rumah kapan ya? Kenapa gue jadi tegal ya? Nah kalau di rumah kan perempuan kan kudu di rumah. Yeah. Jadi aku hanya bisa melalui aplikasi. Jadi aku tuh sempat waktu itu kepengen aku coba kayak eksperimen gitu, mau merutinkan sedekah. Tapi pada saat itu aku tuh lagi nggak ada kerjaan gitu, terus tabungan sudah mulai menipis, maka jadi aku hanya bisa sehari tuh 10.000. Tapi itu aku rutinin gitu loh. Pejuang Langit, siapa sangka di awal tahun 2025 Cici Tegal mengalami titik terendah dalam hidupnya. Ujian datang dari sisi materi. Saat itu pekerjaan host, MC dan dunia entertain tiba-tiba sepi job. Tak ada panggung, tak ada panggilan, hingga tabungannya perlahan habis untuk bertahan hidup. Padahal sejak hijrah dan mengenakan hijab belasan tahun lalu, Cici terbiasa memuliakan dan membahagiakan anak-anak yatim. Namun apa daya, di awal tahun 2025 ia tak bisa berbagi banyak.
Jangankan untuk anak-anak yatim, untuk dirinya sendiri pun ia kekurangan. Hingga akhirnya dalam kesempitan itu, Cici mengamalkan satu amalan. Sedekah subuh ia rutinkan meski dari uang yang ia anggap receh. Berbagi lewat celengan, memberikan tip ojek online, atau melalui media sosial. Dan tanpa ia sangka, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan cara yang luar biasa. Tiba-tiba aku tuh ada teman lama yang udah lama nggak pernah hubungan. Tiba-tiba kok gini, Mak, mau nggak lah umrah katanya. Masya Allah. Ih, gue kagak punya duit, aku bilang gitu. Udah, enggak ada lu, gue ajak gitu. Udah tuh aku yang bener-bener yang, nih gue ngimpi apa enggak ya gitu ya. Sekarang kan aku suka lihat-lihat tuh di Arab itu ya. Udah ada kereta gantung di Taif, terus ada juga kafe-kafe cakep-cakep tuh yang wah ya kita ngopi tapi ngelihatnya tuh udah Masjidil Haram Masya gitu Allah. kan ya. Pada saat kejadian pergi, aku benar-benar umrohnya tuh umroh mewah. Ya Jadi Allah. aku dapat VIP ya, pesawatnya pesawat di bisnis yang sendiri, yang menunya banyak banget, yang bisa selimutan, bisa Ya. aku tuh sampai masih terbengong-bengong. Sedekah subuh yang awalnya hanya niat untuk membahagiakan anak yatim dan meringankan orang lain tanpa disadari menjadi jalur langit yang Allah bukakan untuk Cici. Umroh gratis dengan hotel dan fasilitas terbaik, semua yang pernah ia mimpikan. Selama di perjalanan itu pada saat kita talbiyah itu ya, nah di situ aku udah banjir banget, aku udah nggak bisa nahan banget. Kok baik banget sih sama gue. Nah, aku sih terima kasih sama teman aku. Tapi kan siapa yang membolak-balikan hati orang? Ya. Kenapa dia hanya ngajak aku? Kenapa bukan teman yang lain? Sementara temannya dia tuh banyak gitu. Pejuang langit sedekah subuh memang termasuk amalan yang luar biasa. Karena terbagi di waktu subuh, bertepatan dengan turunnya 2 malaikat di pagi hari yang selalu mendoakan orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berlalu 1 hari pun ketika seorang hamba berada di pagi hari subuh, kecuali turun 2 malaikat. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang bersedekah, dan yang lainnya berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Apalagi sedekah subuh itu dilakukannya di waktu keutamaan lainnya. Saat ia dalam kesempitan, maka kedahsyatannya semakin luar biasa. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah apa yang paling utama? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah dari orang yang serba kekurangan. Baksonya sudah datang, kameng, Masya Allah. Mbak, bisa apa? Bawa aja deh ya. Nih, adek, bismillah ya. Dari Bunda Raya. Selain tadi Bunda bilang sedekah subuh, apa sih yang sebenarnya jadi amalan jalur langit Bunda? Kok bisa akhirnya Allah permudah segala urusan Bunda? Karena aku nggak punya dana yang harus disumbangkan, jadi tetap aku kepengen tuh ada yang disumbangkan, akhirnya aku pakai tenaga aku ya. Nah, karena mereka tahu bahwa aku nih tukang lawak, aku ini tukang MC, jadi presenter, jadi kadang mereka suka minta tolong gitu. Mbak, nih anakku mau lamaran gitu, bantuin MC dong. Oh iya, siap gitu. Aku tuh nggak pernah minta bayaran gitu. Dan aku juga sudah berniat, aku pengen bantu orang apa yang aku bisa. Dan ternyata pulang-pulang tuh selalu ada aja amplop gitu. Alhamdulillah. Pejuang langit saat di Mekah dan diberikan rezeki oleh Allah, Cici begitu bersyukur karena banyak orang yang menolongnya. Ia gaspol mendoakan orang lain, orang-orang yang pernah membantu, bahkan orang yang pernah menyakitinya sekalipun ia doakan. Sampai-sampai Cici malah lupa berdoa untuk diri sendiri. Masya Allah. Aku juga kan ngaji dengar bahwa kalau kita mendoakan orang, doanya akan mantul ke kita. Orang-orang yang nyakitin aku doain. Dan satu lagi nih, si Mbak Enji juga bilang, Mbak, mereka itu sebetulnya juga nggak mereka tuh disuruh sama Allah. Ini semuanya skenario Allah. Kan ibaratnya daun jatuh aja dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, mereka nggak akan mengguli kita, Mbak. Jadi jangan salahin mereka. Dari Allah, kita yang kudu tobat. Mungkin emang kita harus ditegur melalui orang-orang itu gitu. Masya Allah. Aku bener banget, dan tahu nggak sejak itu, iya ya,
Setelah itu tau nggak, aku yang namanya lega banget, enteng banget karena aku juga ya mereka disuruh. Ternyata mendoakan orang lain itu tidak ada yang sia-sia, bahkan mendapatkan 3 keuntungan. Pertama, doanya mustajab. Kedua, orang lain mendapatkan kebaikan. Dan ketiga, kebaikan yang serupa akan didapat oleh orang yang berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Di sisinya ada malaikat yang diutus. Setiap kali ia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, malaikat itu berkata, amin, dan bagimu juga seperti itu. Dan terbukti pejuang langit, saat Cici memilih mendoakan kebaikan untuk orang lain, Allah membalikannya dengan kebaikan yang lebih luas. Satu persatu pintu rezekinya dibukakan, mulai dari pekerjaan, endorse, sampai undangan menjadi bintang tamu dan MC di berbagai acara. Bahkan orang-orang yang ia doakan itulah yang Allah jadikan jalan rezekinya. Masya Allah. Sekarang kita mau baca surat Al-Kahfi ya. Nah, apa sih fadilah surat Al-Kahfi itu? Yang pertama, melindungi kita dari satu Jumat ke Jumat. Yang kedua, yang lebih penting lagi, pada saat nanti kita meninggal, akan melindungi kita dari fitnah Dajjal. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Ngomong, memang udah kegiatan rutin Bunda nih kayaknya. Hadisnya menyuruh kita supaya dekat sama anak yatim ya. Nanti nih kita di akhirat kalau kita dekat sama anak yatim kayak begini nih, dekat gitu di sananya juga ibarat jari telunjuk sama jari tengah gitu kata Rasulullah. Sebetulnya aku sendiri pun juga anak yatim. Dari kecil banget aku yatim, jadi aku merasakan banget bagaimana kalau misalkan jadi anak yatim itu gimana gitu ya. Jadi ada kedekatan batin. Satu, yang kedua ya emang kita harus berbagi ya. Karena kan doanya anak yatim itu luar biasa, Masya Allah gitu. Jadi jangan ditinggal. Pejuang langit berkumpul dengan orang-orang soleh dan soleha kini menjadi pilihan Cici agar hatinya tetap terjaga. Saling menguatkan, saling mengingatkan agar istiqomah di jalan Allah. Karena dalam lingkaran yang baik, iman bisa terjaga dan langkah pun dikuatkan. Iya, alhamdulillah, masya Allah dapat teman kayak Mak Cici ya. Mak Cici tuh orangnya, ya semua orang tahu pasti dia lucu ya. Dan bijaksana. Judu. Beneran bijaksana. Masya Allah, dan alhamdulillah, Allah mabarik. itu loh. Kadang dia orangnya kalau emang nggak suka ngomong nggak suka gitu. Kalau ini salah dia kasih tahu langsung salah. Nggak ada omongan di belakang gitu. Bun, kalau dilihat-lihat kan sekarang Bunda ini selalu ada di majelis orang-orang soleh dan soleha. Penting apa sih kita ada di lingkungan yang soleh ini, Bun? Pertama, aku kan sendirian ya. Aku anak tunggal, orang tua aku udah nggak punya saudara gitu. Jadi dalam kesendiriannya ini tuh aku kan butuh masukan, butuh penjagaan, butuh kalau misalkan aku lagi galau tuh butuh nasihat. Nah yang kedua, aku tuh dari SMA tuh punya satu hadis yang bikin aku menjaga hidup supaya nggak macam-macam ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang itu pasti mati. Nah, aku mau mati itu dikelilingin sama teman-teman. Pejuang langit karena terbiasa berada di lingkaran orang-orang soleha, Allah tambahkan keberkahan dalam hidup Cici. Bahkan tempat tinggalnya bersama para sahabat. Allah jadikan sebagai rumah ilmu, base camp pengajian mingguan, tempat hati-hati didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bun, jadi di rumah ini juga rutin pengajian katanya Bun ya? Iya betul, aku kenalin dulu boleh ya? Oh boleh. Ini ketua pengajiannya Ibu Mediana Hutomo, pasti Masya udah tahu Allah. dong. Waalaikumsalam. Terus ini juga pengurus pengajian nih. Ina dari Tarki juga. Masya Jadi dia Allah. jagoan si IT-nya ini. Jadi kalau setiap kita kajian, orang boleh pakai Zoom di luar. Kan ini tiap Rabu. Nah nanti pekan kelima itu kita manggil ustadz dari luar.
Pejuang Langit, Cici mengakui peran lingkungan orang-orang soleh sangat menentukan perjalanan hijrahnya. Karena saat memutuskan untuk berhijab, ujian datang bertubi-tubi. Galau yang dalam, takut kehilangan dunia, bahkan takut tak lagi mendapatkan pekerjaan. Kegelisahan membuat tak bisa tidur, hatinya tak tenang, hingga badannya dipenuhi gatal-gatal. Ujian awal dari sebuah hijrah. Ingat mati gitu ya, terus sama ingat dosa-dosa. Nah setelah itu, aduh udah deh aku kepengen menjadi lebih baik. Ya satu-satunya mungkin stepnya itu ya aku mungkin berhijab dulu gitu, nutup aurat. Nah pada saat mau pakai hijab itu disitulah baru, karena kan aku pelawak tawan dong mulutnya bocor kan. Iya. Kalau udah berhijab itu kan udah nggak mungkin. Sementara kan aku cuma bisa kerjanya begitu. Baik. Dan aku tuh kepala rumah tangga. Ya pastilah ujung-ujungnya duit. Iya, Aduh duit gue gimana nih ntar gitu kan. Oh, Nah. ada keraguan terhadap rezeki pada saat itu, Bun? Iya dong. Karena cuma itu satu-satunya aku bisa gitu. Nah disitulah baru ini gunanya teman-teman ya. Waktu itu Ineke Kus, Stri Ivo, Medi juga ya. Kan aku nangis-nangis tuh. Karena aku tuh 3 bulan aku sampai gatal-gatal, merah semua. Terus udah karena stres gitu. Mau antara pakai hijab tapi terus duit gimana gitu. Nah akhirnya aku ngadu sama mereka, aku nangis-nangis. Nah terus ada satu perkataan dari Ineke gitu ya. Kalau kau bantuin Allah akan bantuin kamu loh ntar gitu. Dari keraguan dan ketakutan itu, Cici berdiri menghadap Allah, melakukan sholat istikharah selama berminggu-minggu untuk meminta petunjuk kepada Allah. Langkah luar biasa Cici karena melakukan sholat istikharah saat akan menginginkan sesuatu, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika seorang di antara kalian bertekad untuk melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Dan subhanallah pejuang langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dan mengabulkan doanya. Gua harus gimana ya Allah, please kasih tahu gitu. Gua harus gimana? Tolong kasih tahu. Nah udah akhirnya bener loh, nggak lama kemudian kira-kira beberapa minggu Deddy Miswar nelpon. Nah terus dia cari pemeran untuk si Kiamat Sudah Dekat itu. Masya Jadi Allah. ibunya si anak-anak ini. Nah terus kan Bang Deddy bilang, tapi ini sinetron gue pertama nih, religi nih. Gue kagak bisa ngasih lu honor gede-gede gitu ya. Cuman emang gue minta lu berhijab gitu. Langsung banyak malaku. Aku sampai ulangi bang. Aku harus berhijab. Iya ini kan religi katanya gitu. Aku masih nggak percaya. Yang kedua, bang, saya Cici Tegal loh bang. Bukan Cici yang lain. Ya iyalah, kan sebelum itu gue pelajari dulu. Bang, aneh kan pelawak. Peran aku tuh di situ tuh serius, nangis-nangis, jadi orang susah, tegar gitu. Bang nggak salah itu, serius nih. Gue kan pelawak bang. Lo tuh jadi orang harus profesional, semuanya bisa. Ntar gue yang ngedirect, udah ikut aja, mau nggak lo gitu? Mau bang. Terus ini buat Ramadan nih, insya Allah 60 episode nih. Ya 2 hari yang lalu sih. Oh 2 hari yang lalu. Nganti saya durung mulai sih nyong. Pejuang langit, satu ujian yang kini ia jalani adalah urusan jodoh. Bagi Cici, jodoh adalah rezeki yang masih Allah simpan. Di usianya yang kini tak lagi muda, Cici memang pernah trauma dengan urusan ini. Terbentuk dari keluarga yang tak utuh dan jejak trauma serta bully yang pernah membuatnya takut untuk melangkah ke ikatan serius. Karirnya Bunda kan banyak sekali ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, termasuk salah satunya kan yang trauma Bunda itu terhadap ibunda waktu itu kan ya, ditinggal sama ayah. Tapi Bun, ngomong-ngomong nih, kan Bunda di umur yang sekarang nih masih sendiri. Tapi Bunda masih ada kepikiran nggak untuk tetap berikhtiar atau berdoa kepada Allah untuk dimudahkan Bun ke jalan menuju itu Bun? Ya pastilah, kalau sekarang kan aku udah jauh berbeda. Pengalaman udah banyak banget dan eksperimen doa itu atau eksperimen amalan-amalan udah aku lakukan. Nah jadi kalau sekarang sih aku kayaknya udah kayak ibaratnya udah kayak terbang, nggak ada beban. Ia tak bisa bohong kepada dirinya sendiri, keinginan mendapatkan jodoh itu masih menyala.
Apalagi jenjang pernikahan bukan hanya memenuhi hasrat duniawi, tapi termasuk penyempurna agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Bunda, ada nggak sih ikhtiar khusus, doa khusus yang dipanjatkan untuk memohonkan didapatkan jodoh sama Allah, Bun? Nah, sebetulnya itu juga kan ya itu tadi kan senjata aku itu bersyukur bukan berdoa gitu ya. Nah, jadi dengan bersyukurnya aku, alhamdulillah kalau dibilang nggak ada yang mau sih ya bohong ya. Gitu ya. Cuman memang kalau itu aku berdoanya kali khusus ya, itu masalah bukan pada para si calon ini tapi mungkin sama akunya. Baik. Karena mungkin karena aku kelamaan sendiri. Jadi aku merasa apa-apa aku bisa sendiri. Jadi kayaknya kalau hidup bareng sama orang tuh, aduh bisa nggak ya gitu. Ada keraguan kayak gitu. Walaupun tetap itu nggak boleh, nggak baik gitu ya. Jadi memang itu hal itu masih tetap aku doakan dalam arti kata sekarang itu doa buat aku sendiri. Ya Allah tolong dong hati aku nih dibalik gitu. Hati aku dilunakan dong. Tolong dong aku dibukakan supaya bisa menerima orang lain. Kamu udah nikah? Ya, alhamdulillah, Aku Bun. belum. Hmm. Secara umur aku berkali-kali dari kamu. Tapi secara pahala, aku sholat 2 rakaat, kamu sholat 2 rakaat. Kamu 2 kali lipat pahalanya dari aku. Masya Allah. Wah, ini aku baru tahu nih, Bun. Iya. Oh, karena menyempurnakan ibadah tadi. Yes. Masya Allah. Nah kan aku juga kepengen sebelum aku mati, aku kepengen dong menjadi wanita yang itu kan, dan itu si ibu rumah tangga itu tinggi banget loh posisinya. Iya, Dibandingkan ibu karir lah, apa siapa, pejabat segala macam gitu ya. Itu tinggi banget. Dan cuma satu kuncinya buat perempuan untuk masuk surga kalau udah nikah. Apa tuh, Bun? Taat sama suami doang. Masya Allah pejuang langit, setelah memahami bahwa menikah adalah salah satu penyempurna ibadah, Cici menitipkan seluruh takdirnya kepada Sang Pencipta tanpa tergesa, tanpa memaksa. Semua kita memang perlu merancang rencananya, tapi hasil hanya Allah yang menentukan. Dan apapun ketetapan Allah, baik buruknya pasti ada kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Di setiap langkah hidupnya, Cici percaya Allah tak pernah salah dalam menulis takdir dan tak pernah lambat dalam memberikan yang terbaik. Dan keberkahan yang ia nikmati adalah ketenangan hati dan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya. Allahu Akbar.